meremehkan dan menggampangkan dosa. Pembahasan ini cukup panjang di babnya. Di antaranya beliau menyebutkan beberapa hadis dan ucapan-ucapan para sahabat serta para a'immah, para imam. Di antaranya yang beliau sebutkan di sini adalah sebuah hadis dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat." Ada seorang perempuan disiksa dia, dihukum dengan siksaan dia karena seekor kucing, di mana dia tahan kucing tersebut tidak dilepas hingga kucing tersebut mati. Fadakhalatin nar, dan wanita tersebut masuk ke dalam neraka. La hiya amadha wa la saqatha. Hal ini karena dia menahan kucing tersebut, tidak memberinya makan, tidak memberinya minum. Wala tarakatha ta'kul min khasasil ardi, dan tidak melepasnya sehingga dia bisa cari makan sendiri. Perhatikan hadis ini. Hadis ini menjelaskan bahwasannya tidak boleh kita menggampangkan dosa, sekecil apapun. Di mana dalam hadis ini Rasulullah mengancam dengan ancaman yang berat atas suatu perbuatan dosa, meskipun itu kepada seekor binatang. Meskipun itu ada pada seekor binatang. Di sini dalam hadis ini membicarakan seorang wanita yang masuk neraka karena dia menyiksa seekor kucing. Kalau karena seekor kucing saja seorang bisa masuk neraka, apalagi mendolimi sesama manusia. Mendolimi sesama manusia. Meskipun dia tidak mukmin, tidak boleh, kedoliman tidak boleh. Meskipun kepada non mukmin tidak boleh. Ini kucing agamanya apa? Enggak beragama, enggak ada akal. Bahkan dia diciptakan untuk kebutuhan manusia. Semua selain manusia diciptakan untuk kebutuhan manusia. Nah, bagaimana dengan manusia sendiri? Nah, di dalam Islam manusia itu musawat, sama, sejajar, setara. Tidak seperti keyakinan Yahudi, orang-orang Yahudi bahwasanya selain mereka itu diciptakan untuk kebutuhan mereka. Hanya mereka manusia pilihan Allah, sementara yang lain hina di hadapannya. Tidak seperti itu. Nah, ini menegaskan jangan menggampangkan dosa. Nah, ini sebagaimana seorang diampuni dosanya dan dimasukkan ke surga karena seekor anjing. Nah, karena seekor anjing. Sebuah riwayat sering kita ulang-ulang di tempat ini. Ada seorang, dalam riwayat yang lain wanita ini ada seorang, mohon maaf, pelacur. Artinya banyak dosa dia. Zina, pelacur, banyak dosa. Satu ketika dia kehausan, di tengah jalan dia mendapati sumur. Lalu dia turun ke dalam sumur, minum di sana. Setelah itu dia keluar, dia dapati ada seekor anjing yang sangat kehausan, hampir mati. Merasa iba, merasa kasihan. Lalu dia pun turun kembali ke sumur. Dengan susah payah dia ambil air dengan sepatunya, di mana dia gigit sepatu tersebut agar bisa naik ke atas karena tangannya digunakan untuk naik dari sumur tersebut. Lalu dia berikan minum tersebut kepada seekor anjing tadi karena Allah. Maka kata Nabi SAW, maka Allah pun bersyukur kepadanya. Kata para ulama, bersyukur
mengampuni dosanya dan memberikan pahala untuknya. Nah, hanya kepada seekor anjing saja. Seekor anjing ini binatang yang apalagi bagi kaum muslimin ya, seorang mukmin ini binatang yang paling jelek udah. Tidaklah disebut namanya kecuali untuk menghina, ya. Kecuali untuk menghina. Hina sehina-hinanya sampai jadi slogan kehinaan. Tapi meski demikian, kebaikan sekecil itu kepada binatang seperti ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana hal tersebut, dosa pun demikian. Maka kita tidak boleh melihat satu dosa itu dari kadar dosa tersebut, besar kecilnya dosa tersebut. Tapi yang kita lihat siapa? Kepada siapa kita berbuat dosa. Kepada siapa kita bermaksiat. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa fil hulyah aidan an Ibnu Abbasin annahu qala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma. Annahu qala, bahwa beliau pernah mengatakan, ya sahibad danbi, wahai pelaku dosa. Wahai pelaku dosa. Ini ungkapan agar kita tidak menggampangkan dosa. Wahai pelaku dosa, la ta'man su'a akibatihi. Jangan sekali-kali kalian merasa aman dari akibat dosa yang telah kalian lakukan. Fikir dulu. Sebelum berdosa difikirkan. Jangan hanya melihat dosa yang sedang kalian kerjakan, jangan. Tapi fikirkan dulu akibat dari dosa tersebut. Dosa dan maksiat tersebut kalian lakukan kepada Allah penguasa alam semesta, yang tidak bisa lari darinya siapapun. Yang kalau dia mau menghukum siapapun, dia bisa. Dan dialah yang kau langgar. Mungkin waktu berdosa kalian selamat, tapi apakah kalian merasa aman akibat dari dosa maksiat yang kalian lakukan kepada Allah? Lalu beliau jelaskan, walima yatba'ud dhanba a'dhamu minad dhanbi idza amiltahu. Dan ingatlah juga wahai pelaku dosa, yaitu akibat dari dosamu tersebut sesuatu yang lebih besar daripada dosa tersebut. Beliau mengingatkan bahwa dosa yang kamu kerjakan sudah besar, sudah sesuatu yang besar, dan akibat dari dosa tersebut lebih besar daripada dosa tersebut. Lalu beliau jelaskan, qillatu hayaika mimman alal yamini wa ala simali wa anta ala dhanbi atau minad dhanbi. Ketahuilah, hilangnya malumu kepada yang ada di kanan dan ada di kirimu, yaitu malaikat yang terus mengawasi, malaikat yang mencatat semua amalmu. Hilangnya malumu kepada malaikat yang selalu mengawasimu di kanan dan di kiri saat kamu berbuat dosa, itu lebih besar daripada dosa yang kamu lakukan. Wa dhahikuka wa anta la tadri ma Allahu saniun bika a'dhamu minadz dzambi. Dan tertawamu sementara engkau tidak tahu apa yang akan Allah perbuat kepadamu karena dosamu itu lebih besar daripada dosamu. Wa farahuka bidzambi idza tafirta bihi a'dhamu minadz dzambi. Dan rasa senangmu karena telah berhasil berbuat dosa, berbuat maksiat, sesungguhnya itu lebih besar daripada dosa. Rasa senangmu karena senang berhasil telah melakukan dosa. Ya. Ada orang main judi, dapat dia, alhamdulillah senang. Misal. Rasa senangmu karena dosa itu sesungguhnya lebih besar daripada dosamu. Lebih besar di sisi Allah daripada dosamu. Wa huznuka 'ala dzambi idza fataka a'dhamu dzambi. Dan rasa sedihmu ketika gagal dari berbuat satu dosa itu lebih besar daripada dosa itu seandainya kamu lakukan. Rasa sedih, dia ingin dosa, ingin buat satu maksiat, kan ada sesuatu hal sehingga tidak berhasil melakukannya, lalu sedih. Maka rasa sedihnya ini sesungguhnya di sisi Allah lebih besar daripada dosa yang seandainya dia kerjakan tersebut. Wa khaufuka minarih
Syuf. Wa syaufuka min idza harrakat sitra babika wa anta ala dzambi wa la yattaribu fuaduka min nadhari ilaika a'dhamu min dzambi. Dan rasa takutmu terhadap angin yang dapat menyingkap tabir, membuka penutup pintumu. Ya, saat kau berbuat dosa, sementara hatimu tidak tergoyah, tidak tergoncang sedikit pun, tidak rasa takut sedikit pun dari penglihatan Allah Azza wa Jalla, itu lebih besar daripada dosa yang kamu lakukan. Ada orang berbuat dosa tak kala dia merasa sendiri dalam kamar dan sebagainya. Apa yang dia takuti? Takut tiba-tiba pintunya ada yang buka. Takut angin menyingkap tabirnya. Takut ya. Sementara bersamaan dengan itu sama sekali dia ada takut kepada pandangan Allah, padahal Allah melihatnya. Itu jauh lebih besar daripada dosa yang sedang dia kerjakan. Dia mengingatkan kepada kita bahwasanya dosa yang dikerjakan dengan sengaja itu besar di sisi Allah. Bukan hanya karena dosanya, tapi kanan kirinya. Khususnya orang yang tahu bahwasanya itu dosa adalah dosa dan dia melakukannya dengan sengaja, maka dampaknya bukan hanya dosa itu, tapi tadi hal-hal yang disebutkan tadi. Tidak malu kepada para malaikat yang ada di sisinya. Tidak takut akan balasan atau hukuman Allah karena dosanya. Kemudian tidak malu kepada Allah sementara dia malu, takut dilihat manusia. Bagaimana orang ini takut kepada manusia tapi tidak takut kepada Allah. Takut kepada manusia tapi tidak takut kepada Allah. Tidak khawatir dilihat Allah tapi khawatir dilihat manusia. Padahal manusia seandainya melihat pun hanya menghina, tapi kalau Allah yang melihat, dan Allah penguasa seluruh alam semesta. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang membolak-balikkan siang dan malam. Di bawah perintah Allah lah gunung itu, gunung meledak, gunung meletus, terus banjir dan sebagainya, itu semuanya di bawah perintah Allah Azza wa Jalla. Waihak, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, waihak, hal tadri ma kana dzambu Ayyub fabtalahu Allah bil bala fi jazadi wa damalihi. Lalu beliau mengingatkan, tahukah kalian tentang ujian yang ditimpakan Allah kepada Nabi Ayyub? Di mana Nabi Ayyub dipenuhi dengan luka-luka atau ujian pada jasadnya, pada tubuhnya, dan ujian pada hartanya, habis semua hartanya. Nah, ujian sangat besar ditimpakan kepada manusia paling mulia di zamannya, Nabi dan Rasulnya Ayyub alaihissalam. Tahukah kalian apa penyebabnya? Beliau katakan di sini, apa sih penyebabnya? Kayak dosa besar banget gitu. Kayak dosa apa ya? Nah, dosa apa sih gitu? Kata beliau, istaghatsa bi miskin ala zalimin yadra'u anhu falam yu'inhu wa lam yanhad zalim an dzulmi fabtalahu Allah. Ada seorang miskin datang ke Nabi Ayyub meminta tolong agar dibantu menghadapi orang zalim yang telah mendoliminya, orang zalim yang telah mengambil haknya. Tetapi Nabi Ayyub tidak menolongnya, tidak mencegah orang zalim tersebut mendoliminya. Maka Allah uji, Allah Ta'ala turunkan bala sedemikian rupa. Masalah afiyah. Ini orang yang mulia ya, ini orang yang mulia pilihan. Nah kita Allah, kemudian tidak takut sama sekali, tenang-tenang aja. Nasallahu alaihi wasallam. Itu tidak lain karena hati kita sudah keras. Ya, hati kita sudah keras. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana al-Walid qala sami'tu al-Auza'i yaqul. Aku mendengar al-Imam al-Auza'i mengatakan, sami'tu Bilal bin Sa'id yaqul. Saya mendengar Bilal bin Sa'id rahimahullah mengatakan, wala tanzur ila sagaril maksiyati walakin indur man asaita. Janganlah kalian melihat kepada kecilnya maksiat, tetapi lihatlah siapa yang kalian maksiati. Ini yang paling penting. Jangan melihat kecilnya maksiat, tapi lihatlah siapa yang kalian maksiati. Dan ini
Wajar. Ya, banyak dosa itu dilanggar karena menganggapnya remeh, menganggapnya sepele, dosa kecil. Hal itu tak lain karena seorang melihat dosa pada dosanya, pada zat dosanya tersebut. Yang dilihat pada zat pelanggarannya tersebut. Tapi tidak melihat kepada siapa yang meletakkan undang-undang tersebut. Siapa yang meletakkan ketetapan tersebut. Dan seperti apa kekuasaannya. Dan seperti apa kalau dia mau perihnya adabnya, siksanya. Begitu cepatnya siksanya. Nah, ini yang tidak dilihat. Sebagai contoh logika saja. Kalau ada satu larangan, ada disampaikan kepada kita, tidak boleh A. Pasti kita tanya, siapa yang larang? Siapa yang larang? Kalau yang larang hanya teman biasa, ya sepele remeh. Tapi yang larang mungkin kepala sekolah, yang larang bos kita, yang larang ini, yang larang ini. Pasti menghadapinya beda. Rasa takut itu beda. Tidak bermudah-mudah kita menggampangkannya. Nah, orang kalau tidak menggampangkan aturan-aturan, maka pegiraan itu aman ya, jalan-jalan pegiraan itu aman. Kan aturannya ada. Tapi kita melihatnya Alah, nggak pernah dihukum kok, gitu kan? Ada polisinya cuma selfie, cuma ini ya. Akhirnya remeh kita itu. Aturannya ada, tapi karena kita menggampangkannya, meremehkannya, akhirnya aturan-aturan itu, larangan-larangan tersebut remeh di mata kita. Remeh di mata kita. Akhirnya mudah kita melanggar. Nah, ini tidak berlaku pada hukuman Allah Azza wa Jalla. Aturan manusia mungkin ketika kita lolos sudah lolos selamanya, tapi tidak dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Ada ketetapan di sisi Allah namanya istidraj. Ada di sisi Allah namanya istidraj. Seorang melanggar larangan Allah, seorang hamba melakukan maksiat dosa, kemudian tidak ada dampak apapun pada dirinya, maka jangan sekali-kali dia mengatakan saya aman. Tidak boleh sekali-kali dia merasa aman dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang terlewat di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang terlewat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu istidraj. Allah tangguhkan hamba ini sehingga terus dengan dosanya terus melanggar, ya. Akhirnya dihukum oleh Allah dengan hukuman yang besar. Nas'alullah salama wal afiyah. Makanya digambarkan. Orang hamba memang banyak jatuh pada dosa, banyak khilaf. Tapi jangan pernah meremehkan dosa. Ketika sadar segera bertobat. Minta ampun kepada Rabbul Alamin. Rabbul Alamin di satu sisi pedih siksanya, tapi di satu sisi sangat luas rahmatnya. Rahmatnya sangat luas, kasih sayangnya lebih luas daripada murkanya. Maka segeralah minta tobat. Bagi siapa rahmat tersebut? Bagi yang bertobat, bagi yang minta ampun, bukan yang terus dengan maksiat. Adapun yang terus dengan maksiat, ingat siksanya pedih. Nah, azabnya besar. Itu bagi orang yang berdosa terus dengan dosanya. Tapi bagi orang yang sadar, maka ingat bahwasanya rahmatnya sangat luas. Pintu ampunannya selalu terbuka, maka segera bertobat. Segera minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'inat tawwabun. Semua manusia itu banyak salah, banyak khilaf, tetapi sebaik-baik dia ketika sadar segera bertobat, segera minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala al-Fudail bin Iyad biqadri ma yasghuru dhanbu indaka ya'dhumu indallah wa biqadri ma ya'dhumu indaka yasghuru indallah. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, sesuai dengan kadar pandanganmu terhadap dosa, semakin besar atau semakin engkau remehkan dosa, semakin engkau menganggapnya kecil, maka itu besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, semakin seorang itu melihat dosa itu besar, maka itu akan kecil di sisi Allah Ta'ala. Artinya, semakin dosa itu dianggap seorang hamba kecil, sehingga dia meremehkan, menggampangkannya, itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu apa yang jadi hati kita. Ketika kita meremehkannya, berarti kita meremehkan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita meremehkan satu ketentuan, satu ketetapan Allah, berarti kita meremehkan yang menetapkannya, yang menentukannya, yang mengatakan ini dosa itu Allah, yang mengatakan ini maksiat itu Allah.
Maka kita menggampangkannya, meremehkannya. Allah cuma gini. Berarti kita meremehkan Allah Azza wa Jalla. Sama dengan ketika kita lewat lampu merah di pinggiran. Itu kan karena kita merasa setiap hari nggak dihukum kok, nggak setiap hari nggak ada apa-apa kok. Kita meremehkan aturannya, kita meremehkan pembuat itu ya, orang-orang polisi-polisinya dan sebagainya. Akhirnya kan ke situ. Nah, ini aturan Allah, ini aturan Allah. Maka orang yang meremehkan dosa-dosa, menggampangkannya, menganggapnya ringan, Allah tahu. Dan itu dosa besar insya Allah Azza wa Jalla. Lebih besar daripada dosanya seandainya dia melakukannya. Sebaliknya ketika seorang hamba melihat dosa itu besar, maka itu kecil insya Allah. Artinya Allah Ta'ala akan mudah mengampuninya. Mungkin ada seorang jatuh dalam sebuah dosa, lalu dia benar-benar terpukul, benar-benar tersiksa, benar-benar menyesalinya, maka itu rahmat insya Allah. Maka Allah Ta'ala mudah mengampuni orang-orang tersebut. Para sahabat itu majma'in melihat dosa itu seperti gunung yang sudah ada di kepalanya. Yang sudah ada di kepalanya, di atas kepalanya, gunung besar yang sudah di atas kepalanya, siap menindihinya. Itu para sahabat menganggap dosa itu besar sekali, menakutkan, mengerikan, sehingga mereka berhati-hati tidak menggampangkan masalah dosa. Waqila auhallahu ila Musa, ya Musa, inna awwala man mata min khalqi iblis. Allah Ta'ala mewahyukan Musa, wahai Musa, sesungguhnya yang pertama kali mati dari makhlukku itu adalah iblis. Wa dzalika annahu asani, dan itu karena dia telah bermaksiat kepadaku. Wa inna ma'uddu man asani minal amwat, dan aku menganggap hamba-hambaku yang bermaksiat kepadaku telah mati. Telah mati. Orang yang bermaksiat telah mati hatinya, meskipun jasadnya belum mati. Dan matinya hati lebih parah daripada matinya jasad. Matinya hati lebih parah dari matinya jasad. Orang yang mati hatinya kering. Tidak ada nasihat yang masuk. Tidak ada ajakan untuk berbuat kebaikan. Siapa yang mau ngajak kebaikan? Siapa yang akan membisikkan dirinya, ayo ketaat, ayo berbuat baik, ayo ke masjid? Hatinya mati. Sesama orang atau Al-Quran hadis sampai kepada dia mengajak kebaikan, gak masuk, hatinya mati. Siapa yang dapat mencernanya? Apa yang dapat menangkapnya? Sementara hatinya mati. Yang ada apa? Korinnya dari iblis, hawa nafsunya, nafsul ammaratu bisu, terus mengajak dia, membisikkan dia, ayo berbuat buruk, ayo lakukan ini, ayo lakukan maksiat ini, ayo lakukan maksiat. Terus apa gunanya dia hidup? Apa gunanya hidup? Sementara hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya hidup seseorang yang sebenarnya itu tatkala dia mengingat Allah Azza wa Jalla. Kehidupan kita yang sebenarnya, panjang pendeknya umur seseorang itu dilihat seberapa banyak, seberapa sering dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan kebajikan-kebajikan yang dikerjakan karena Allah Azza wa Jalla. Ini sebenarnya umur kita. Umur kita. Sementara umur yang kita gunakan selain itu sia-sia. Gak dihitung. Kalau kita gak dihitung, lalu kita gak ngapain. Apalagi yang kita gunakan untuk maksiat. Bukannya manfaat, justru mudarat. Makanya mending mati daripada berbuat maksiat. Mending mati. Selesai, nggak ada tanggung jawab. Sudah umur kita yang dihisap ketika kita masih hidup saja. Dibanding ketika maksiat, hisapnya jelek semua. Nah, makanya dijelaskan di sini, orang yang pertama kali mati itu adalah iblis. Maksudnya hamba Allah yang pertama kali mati itu adalah iblis, karena dia telah bermaksiat kepadaku. Nasallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan kemaksiatan. Allah tidak menganggap kita hidup ketika kita bermaksiat. Nasallahu alaihi wasallam. Wa fil musnad Imam Ahmad dan Jami'ut Tirmizi dari hadis Abi Shalih bin Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innal mu'mina idza aznaba dzamban nukita fi qalbihi nuktatun sauda'u. Sesungguhnya seorang mukmin itu, seorang yang beriman itu, bila berbuat satu dosa, maka akan ditulis di dalam hatinya satu nuktah, satu titik hitam. Satu titik hitam. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Apabila dia bertobat dari dosa tersebut, maka dan minta ampun, maka hatinya akan kembali bersih. Fa in wa in zada zadat, dan bila dia menambah dosanya, maka bertambah pula nuktah hitam tersebut. Hatta ta'lu qalbahu, hingga menutupi seluruh hatinya. Fadzalika ranul ladzi dzakarahu Allah, itulah tutup yang Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, itulah tutup yang menutup hati mereka akibat dosa-dosa yang telah mereka kerjakan. Jadi dosa, jamaah Allah, yang dilakukan seorang yang beriman, sekecil apapun, di awal kali dia lakukan, itu berupa satu nuktah hitam, satu titik hitam yang menjakiti hatinya. Nah, jadi dosa sekecil apapun itu yu'athir, memberikan dampak kepada hati. Dan dampak pertama yang diberikan kepada hati itu adalah membuat hati tersebut sakit. Sakit hati ini. Dan kalau dibiarkan terus ditambah lagi, semakin parah sakitnya dan akhirnya bisa mati. Sebagaimana jasad. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Rasulullah menggambarkan dosa tersebut seperti nuktah hitam. Ya, dosa ketika pertama kali dibuat itu hanya satu nuktah. Ini pertama kali. Terus satu nuktah kecil, satu titik. Dan ini kalau dibiarkan terus bertambah. Tapi sebaliknya, kalau seorang langsung bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, menyesali perbuatannya, seorang hamba melanggar Rabb-Nya Tabaraka wa Ta'ala. Anak saja kalau melanggar aturan orang tuanya lalu minta maaf, maka orang tuanya akan maafkan. Ya, seorang murid melakukan pelanggaran, tidak mengerjakan tugas, minta maaf, akan dia maafkan. Maka hamba pun demikian, ketika melanggar aturan Rabb-Nya, berbuat dosa, berbuat maksiat, dia sadar, langsung menyesal karena hilafnya, karena dosanya, dan bertobat kepada Allah, minta ampun, menyesali perbuatannya, maka Allah hapus dosanya. Allah ampuni dan hapus dosa tersebut, bersih lagi hatinya, sehat lagi hati. Tapi kalau dibiarkan terus bertambah, hingga akhirnya nuktah hitam itu menutupi seluruh hati, sehingga semua hati yang tertutup hitam, maka saat itulah dia mati. Dan sesuai dengan keadaan nuktah hitam tersebut, dia sakit, dan semakin besar akhirnya itu semua dan hati itu mati. Dan kalau hati mati, seperti saya sebut tadi, dia lebih keras daripada batu, Maka nggak heran, jangan heran kita ya, jangan heran. Ada orang rumahnya dekat masjid, ada azan, percuma nggak ke masjid, bahkan nggak sholat. Nah, tapi kalau ada panggilan untuk maksiat, nonton karaoke, nonton orkes, wes nggak usah disuruh, bela-belain ngutang. Yang ke masjid untuk kebaikan dia dunia akhirat gratis. Ya, kalau hari Senin ada kopi, ada itu, nggak datang. Padahal kalau dia ke masjid sudah dapat enak, gratis. Orang-orang juga melihat dia baik, masya Allah, husnudon kepada dia, nggak dikerjakan. Tapi sebaliknya, untuk maksiat dan sebagainya, Allah nggak usah disuruh. Bahkan dia korbankan ini, korban itu. Padahal dia tahu orang-orang akan mencelanya, orang-orang akan hina di hadapan orang, tapi nggak peduli. Kapan itu? Yaitu itu diantara penyebabnya karena hati sakit. Nah, maka jangan heran, kok ada orang seperti itu ya? Kok ada? Ya ada memang di antara penyebab utamanya hatinya sakit. Sebagaimana jasad kita kalau sakit pun, ya bakso terasa pahit. Nah, iya kebalik.
Makan yang enak-enak terasa muntah. Saya ingat dulu waktu ya, semoga Allah mengangkat derajat kita dengan corona waktu itu ya. Waktu corona kita apa namanya istilahnya, di isolasi, apa namanya istilahnya? Benar, isolasi namanya? Bukan, kamu isolasi namanya itu. Karantina, di karantina. Allah, di karantina itu Ustaz antara yang mengurusi Pak Helmi juga dulu. Waktu sakit-sakitnya kan nggak enak makan sudah ya. Itu yang ngasih makanan macam-macam enak-enak itu datang, masya Allah. Kan ada marok, ada ini, yo Allah, coba kasihkannya waktu sehat dan sebagainya. Ini percuma, nggak masuk itu kan. Saya ingat ini marok, ini saya suka kalau waktu sehat, tapi nggak masuk itu. Kenapa? Sakit Bang Zen. Sebagaimana jasad kita ketika sakit, hati kita demikian. Ya, nutrisi hati seperti Quran, al-hadis, nasihat seharusnya itu disuka oleh hati kita, langsung masuk, bermanfaat untuk hati kita. Tapi ketika sakit, mental, ditolak, muntah, hati kita muntah. Apa itu penyebabnya? Dosa. Penyebabnya dosa. Maka jangan main dosa sekecil apapun. Mungkin di awal nggak terasa, tapi lama-lama terus menerus, lama-lama akhirnya dosa yang kita kerjakan yang nggak terasa. Sudah terbiasa soalnya. Satu dosa mungkin ketika awal kita melakukannya terasa pedih. Hati kita bergejolak, menolak awal-awalnya. Di mana saat itu ketika kita menolak dosa tersebut begitu mudah. Ya, astagfirullah, mudah ketika itu. Tapi kalau kita bilang alhamdulillah, kita terus menerus, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya awalnya imbang. Ya, awalnya imbang antara dosa dan maksiat, keinginan kita imbang. Ini sudah mulai bahaya ini. Sudah mulai susah untuk menolak dosa dalam tingkatan ini. Tapi harus kita lawan, minta pertolongan kepada Allah. Putus semua wasilah kepada maksiat tersebut. Putus. Ini saya maksiat ini karena wasilah ini, karena datang ke tempat ini, karena HP ini, karena media ini, harus hapus. Kalau masih ada itu sulit, karena sarananya masih ada, harus putus. Sampai hati kita benar-benar bersih, kemudian sehat lagi, insya Allah baik-baik saja setelah itu. Tapi kalau tetap dibiarkan sulit, kita menghindari, apalagi kalau sudah parah. Nasallahu alaihi. Maka jangan, di sini sekali lagi menegaskan, jangan bermudah-mudah dengan dosa. Jangan menggampangkan dosa sekecil apapun, akibatnya besar. Mana ini? Sampai hilang ini. Yang mana tadi? Ya. Bismillah. Saya lanjutkan, belum selesai tadi. Kemudian dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itulah penutup hati yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya tadi. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, tetapi hati mereka telah tertutup oleh apa? Oleh dosa-dosa yang telah mereka kerjakan. Menutup hati. Makanya dulu orang-orang itu sudah jelas. Jangan kita di zaman ini, zaman yang jauh dari nubuwah, dari kenabian. Sudah jauh kita dari Nabi Muhammad. Orang-orang yang hidup di zaman Nabi, lihat langsung Nabi Muhammad SAW. Paman beliau Abu Lahab tahu sendiri dari hari kelahirannya siapa Muhammad SAW. Siapa beliau SAW? Beliau dengar sendiri dakwah melalui lisan beliau yang mulia. Bukan kita yang mendengarnya dari membaca, dari ustadz-ustadz sudah berapa generasi, jauh, tapi langsung. Kenapa tertolak? Hati mereka tertutup. Waliyadzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka sayangi hidayah ini. Eman hidayah seperti hidayah yang kita dapat ini. Kita sudah jauh kepada kenabian, tapi dimudahkan untuk menerima qaul Allah, menerima qaul Rasul. Ya, datang ke majelis ilmu, niat dari rumah. Ya, siap-siap telinga kita, siap-siap catatan. Itu anugerah dari Allah. Itu hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Harus kita jaga. Dieman-emani. Jangan digampangkan, jangan diremehkan. Dan
hati-hati dengan dosa. Dosa pun dapat menghalangi ilmu. Nanti beberapa halaman berikutnya ini akan menjelaskan dari dampak buruk dosa. Salah satunya menahan atau menutup pintu ilmu. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa qala Hudzaifah, "Idza aznamal abdu nukita fi qalbihi nuktatun sauda hatta yasira qalbuhu kasati zabda." Nasallallahu alaihi wasallam. Sama, artinya sama. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Ya'qub haddatsana Abi an Salih an Ibn Shihab haddatsani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, amma ba'du ya ma'syar Quraisyin, amma ba'd, lalu berikutnya wahai sekalian kaum Quraisy, fa innakum ahlu hadzal amri ma lam ta'saw Allah. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang paling berhak dengan agama ini selama kalian tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kalian yang paling berhak dengan kemuliaan dan penghormatan ini, wahai orang-orang Quraisy, kaum Quraisy, selama kalian tidak bermaksiat kepada Allah. Fa idza asaitumuhu, tapi apabila kalian bermaksiat kepada Allah, ba'asa ilaikum man yalhaakum kama yulha hadzal qadibu, maka sungguh akan diutus oleh Allah kepada kalian orang-orang yang akan menghinakan kalian, orang-orang yang akan memimpin kalian dan menghinakan kalian. Di sini Rasulullah mengabarkan, sebagaimana dalam riwayat yang lain, bahwa yang paling berhak mendapatkan kemuliaan berupa kepemimpinan itu adalah orang Quraisy. Kapan itu? Bila mereka mentaati Allah, selama tidak maksiat kepada Allah. Tapi bila kalian bermaksiat kepada Allah, Allah hukum. Hukumannya adalah kalian akan dipimpin, dikuasai oleh orang-orang zalim yang akan menghinakan kalian. Berarti pemimpin zalim, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang mendolimi kita dan lain sebagainya, bisa jadi itu adalah hukuman dari Allah karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita. Lalu dalam hadis ini juga mengabarkan bahwasannya orang-orang Quraisy saja. Ini manusia, orang-orang Quraisy ini adalah orang-orang paling mulia dari kabilah Arab. Dan Quraisy inilah kabilahnya Nabi sendiri SAW. Nabi sendiri dari kabilah Quraisy, kabilah paling mulia di antara kabilah-kabilah Arab. Maka mereka paling berhak menjadi pemimpin. Seandainya dipilih pemimpin itu dari kalangan Quraisy. Bahkan Nabi sendiri menyebutkan di antara keutamaan Quraisy, di antara sifat pemimpin itu dari Quraisy. Kalau ada, kalau bisa. Syaratnya bila tidak memaksiat, selama tidak maksiat. Tapi kalau maksiat, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Ya, kemuliaan di sisi Allah dengan ketakwaan, dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan dengan nasab, bukan dengan harta, bukan pula dengan jabatan, tidak sama sekali. Kemuliaan dengan takwaan, ketaatan kepada Allah. Sedekat apapun nasab seseorang, kalau dia memaksiat kepada Allah, percuma. Siapa yang lebih dekat kepada Nabi daripada Abu Lahab? Ini pamannya Nabi dari bapaknya, paman dari ayah dari bapak. Ini dekat ini. Ini seperti posisinya seperti Abu Thalib. Nah, apa juga manfaatnya Abu Thalib ketika tidak mentaati Allah Azza wa Jalla? Rasulullah nggak bisa nolong apa-apa. Bahkan tentang putrinya sendiri, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda,
lau anna Fatimata, langsung ditambahi binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan, bukan Fatimah siapa, tapi Fatimah putrinya Muhammad. Lau saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah bintu putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, niscaya aku akan juga tegakkan hukum potong tangan kepadanya. Di dalam Islam tidak sama sekali melihat nasab, tidak ada. Betul, keluarganya Nabi, ahlul bait Nabi punya kelebihan untuk dimuliakan, dihormati. Tapi bila dia taat, bila dia beriman, bila dia bertakwa. Tapi kalau dia maksiat, kufur, syirik, maka ada perwakilan dari keluarga Nabi, Abu Lahab, ada Abu Thalib, itu perwakilannya. Nah, maka yang sekarang juga nggak usahlah bawa-bawa nasab. Yang penting tampakkan ketaatan, tampakkan ketakwaan kita kepada Allah. Buktikan dengan ketakwaan, dengan nasab tidak bermanfaat ketika tanpa ada takwa di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa dzakarul Imam Ahmad an Wahbin innar rabba qala fi ba'di ma yaqul li bani Israil. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Wahab, sesungguhnya Rabbul Alamin Azza wa Jalla berfirman dalam sebagian firman-Nya kepada Bani Israel, Inni idza uti'tu raditu. Allah berfirman, sesungguhnya aku apabila ditaati, aku ridho. Barang siapa yang mentaati Allah, Allah ridho kepadanya. Wa idza raditu baraktu. Dan bila aku meridhoinya, maka aku akan memberkahinya. Allah berkahi. Apa keberkahan itu? Keberkahan itu kebaikan yang banyak dan ketetapannya. Allah berkahi orang tersebut, Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Kebaikan untuk dirinya dan kebaikan bagi orang-orang yang dia cintai. Itulah keberkahan Allah. Allah berkahi seorang, orang ini akan memberikan kebaikan, kemanfaatan yang banyak untuk dirinya, baik untuk dirinya dan juga orang-orang yang dia cintai. Itu keberkahan. Sehingga dia dicintai oleh manusia. Manusia ridho kepadanya. Ini seperti dalam sebuah hadis, bila Allah mencintai hamba, ya, bila Allah mencintai hambanya di bumi, maka Allah Ta'ala panggil Jibril. Allah kabarkan bahwasanya Allah mencintai hambanya fulan. Dan perintahkan Jibril, ya Jibril cintai fulan. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril mengabarkan kepada malaikat-malaikat di langit bahwa Allah mencintai hambanya fulan. Maka cintailah fulan. Maka semua malaikat di langit mencintai si fulan. Lalu diletakkan pada orang tersebut, qabul, diridhoi, diterima oleh manusia, dan manusia kemudian mencintai orang tersebut. Ini berkah dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang mentaati. Maka sesuai dengan kadar ketaatan kita kepada Allah, seperti itulah keberkahan yang Allah berikan. Maka tidak jangan pelit untuk taat kepada Allah. Itu bahasa kita ya, mohon maaf. Dalam tanda kutip, jangan pelit untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lebih bermanfaat kepada kita melebihi ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan seorang hamba kepada Allah, manfaatnya kepada dia, dan itu sesuai dengan ketaatan kepada Allah, untuk dia dan juga untuk keluarganya, untuk orang dicintai, sampai anak-anaknya, sampai anak cucunya, sampai kakek neneknya. Seperti itu manfaatnya ketaatan. Makanya sering beberapa kali kita sampaikan juga di sini, ya, bakti anak kepada orang tua yang paling berharga adalah kesolehan anak tersebut kepada Allah. Kesolehan anak tersebut kepada Allah, itulah bakti yang paling berharga seorang anak orang tua. Lalu beliau menyebutkan, walaisa li barakati nihayah, ketahui bahwasanya keberkahanku itu tidak ada batasnya. Wa idza usitu ghadabtu, tetapi bila aku dimaksiati aku murka. Wa idza ghadabtu la'antu, dan bila aku murka maka aku akan melaknat. Wa la'nati tablughu sabi'a minal walad, nasallallahu alaihi wasallam. Dan laknatku itu bisa sampai kepada anak yang ketujuh, sampai 7 turunan, nasallallahu alaihi wasallam.
Makanya kadang perlu kita harus merenungkan. Kadang ada orang itu dia tidak peduli dengan dirinya. Tidak peduli dengannya. Tapi ingat sama anak-anaknya. Ingat dia sama keluarganya. Kadang orang sudah nggak peduli dengan dirinya. Lah, sudah terlanjur banyak maksiat. Wis, nggak apa-apa, gitu kan. Tapi mau pikir anakmu yang masih kecil, masih balita. Ya, ingat orang tuamu, bapak ibumu waktu merawatmu waktu kamu kecil. Ingat, dampak dosamu bukan cuma untukmu, tapi nanti bisa berpengaruh kepada anak-anakmu. Kadang anak-anak itu kesulitan dalam ini, kesulitan dalam itu, kesulitan dalam ini, dalam itu bisa jadi karena akibat dari dosa kakek-kakeknya dulu. Bisa jadi akibat dari kakek-kakek kita. Khawatir nanti anak keturunan kita yang ketiga, keempat, kelima susah hidupnya gara-gara kita, gara-gara maksiat kita. Maka harus pikir itu, hati-hati. Kan kita maksiati Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, yang menguasai alam ini, zaman berikutnya, generasi berikutnya, dan seterusnya sampai hari kiamat. Yang di tangannya segala ketentuan, segala ketetapan. Maka berharap kepada Allah dengan takwa, dengan ketaatan kepada Allah. Jangan menggampangkan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam ketaatan, menjauhkan kita dari maksiat, menjaga kita, keluarga kita, harta kita. Sallallahu alaihi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح أمين صالح حي على الفلاح هذا عبد الله بعاود هذا منو البنجر منو البنجر